Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, dimanapun berada, kali ini kembali Tiang akan menjawab satu pertanyaan dari teman-teman netizen juga. Kali ini dari seorang hamba Allah dari Lenek ini, ya, dari Lenek. Jadi pertanyaannya, Pak Ustadz, saya punya anak 4 orang. Namun 4-empatnya kok tidak ada yang pintar-pintar, Pak Ustadz. Padahal setiap malam saya selalu berdoa kepada Allah supaya anak-anak saya diberikan kepintaran. Sementara saya selalu memberikan makanan yang bergizi kepada anak-anak saya. 4 sehat 5 sempurna selalu saya berikan kepada 4 anak saya, tapi kok kepintarannya dikalahkan dengan anak tukang kardus di dekat rumah saya. Padahal hidupnya sederhana, makanannya apa adanya, tapi kok anak-anaknya pintar-pintar. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jadi kepintaran itu tidak hanya datang dari makanan. Memang secara ilmu keduniaan, terkadang makanan bergizi itu bisa meningkatkan IQ seseorang. Makanan sehat, makanan bergizi bisa meningkatkan IQ seseorang. Tapi dalam pandangan agama justru berbeda. Makanya para ulama mengajarkan kepada kita, kalau ingin memiliki keturunan yang baik, cerdas, dan berbakti kepada kita, ada beberapa hal yang harus kita jalankan. Yang pertama, monggo mulai dari pembibitan, mohon bibit ini harus dijaga dengan baik-baik. Mohon diperhatikan makanannya, sumbernya dari mana, asalnya dari mana. Ya, itu yang pertama. Jangan sampai ketika istri kita hamil, bahkan sampai anak kita besar, jangan sampai usahakan tersentuh dengan barang-barang haram dan barang-barang syubhat. Karena barang haram dalam agama dan barang syubhat ini salah satu penyebab kebuntuan kematian hati seseorang. Karena ini dijelaskan dalam hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah berwasiat kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah, "Ya Ali, wahai Ali, man akala subhat, barang siapa yang memakan barang subhat, baik itu makanan, pakaian, tempat tinggal, hati-hati, istabaha alaihi dinuhu, maka akan samarlah agamanya." Makanya anak-anak itu sulit dididik ketika belajar agama, rewel, sulit, karena boleh jadi terkadang makanan yang kita berikan itu tidak kita hati-hati, sehingga walaupun kita peringati, kita kasih pandangan, kita kasih solusi, kita berikan pandangan masa depan, terkadang mereka tidak perhatikan. Kenapa? Istabha alaihi, maka agama-agama mereka lemah.
Disebabkan karena makanan-makanan yang masuk di dalam tubuhnya. Wa azlama qalbahu. Nah ini orang yang suka memakan makanan barang syubhat, gelap agamanya. Ini kata baginda Rasul dalam wasiatnya kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Maka berhati-hatilah bapak-bapak. Kalau bapak-bapak ingin membuat buah itu baik, panennya baik, maka dari bibitnya harus sudah unggul. Artinya kalau kita ingin dapat keturunan yang baik, hati-hati mulai dari pembibitan. Ketika kita sudah memasukkan di rahim istri kita, ya makanannya dijaga. Jangan ada yang dari syubhat, jangan ada yang dari yang haram-haram. Karena kalau enggak, ini yang akan terjadi kepada anak-anak kita. Kemudian kata baginda Rasul kepada Sayyidina Ali, man akalal haram. Barang siapa yang makan barang haram, mata qalbuhu, mati hatinya. Maka boleh jadi mungkin anak kita seperti itu karena ada makanan yang terselip, ada barang syubhatnya di dalamnya. Monggo dicek dulu. Boleh jadi makanan ketika istri kita sedang mengandung anak kita, terkadang ada makanan syubhat yang dimakan oleh istri kita. Loh, saya tidak pernah kasih istri saya tidak pernah kasih anak saya loh Pak Ustaz barang syubhat. Oke, bapak tidak kasih, tapi boleh jadi istri bapak yang makan dari yang lain. Makanya semua harus diperhatikan. Karena orang yang makan barang yang haram, mata qalbahu, kata baginda Rasul, maka hatinya akan mati. Wa khaffat dinuhu, lemah agamanya. Makanya anak-anak yang sering makan barang syubhat, sering makan barang haram, ya sekat atau sulit dibimbing dalam agama. Kenapa? Karena hatinya lemah, agamanya lemah. Wa dha'fa yaqinuhu, keyakinannya itu tipis. Apalagi ada orang yang mengajaknya, ada orang yang menggodanya, secepat sudah dia berhenti dalam kebaikan itu. Wa hajiballahu da'watuhu, kemudian Allah menutup doanya. Ketika dia berdoa, lalu ada makanan syubhat dalam tubuhnya, maka doa itu tidak akan terijabah. Doa itu tidak akan didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekuat apapun dia berdoa, kalau dalam tubuhnya ada makanan syubhat, ada makanan haram yang masuk, belum ditobatkan, doa itu tidak akan didengarkan. Doa itu tidak akan terijabah. Wa qallat ibadatuhu, dan orang yang sering makan barang syubhat, makan barang haram, sedikit ibadahnya kepada Allah. Maka jangan heran ketika ada orang diajak ibadah nggak mau, diajak ngaji nggak mau, diajak begini nggak mau. Senangnya yang dilarang-larang agama saja boleh saja, karena di dalam tubuhnya ada barang syubhat, di dalam tubuhnya ada barang haram. Kalau tidak ditobatkan dulu sulit. Kemudian yang kedua, ya Ali idza ghadiballahu ala hadin, ya Ali jika Allah benci pada seseorang, warazaqahu malan haraman, maka Allah akan memberi rezeki yang haram pada orang itu. Kalau Allah sudah marah kepada seseorang itu, bapak-bapak, Allah akan memberinya rezeki dengan jalan yang haram. Fa idza ishtadda ghadabuhu alaihi, jika Allah sangat marah pada seorang itu, wa qalla bihi syaitanan yubariku lahu bihi, maka Allah mengutus setan, menugaskan setan untuk
menjerumuskan orang itu ke dalam barang yang haram. Itu tandanya Allah marah kepada seseorang. Kalau Allah marah kepada seseorang tuh, Allah akan menjerumuskannya ke barang yang haram, ke barang yang subhat. Wa yashabuhu wa yazqaluhu bid dunya anid din. Selalu ditemani dan ditunggangi oleh dunia, jauh dari agama Allah. Lamun bicara masalah keduniaan ini paling geger. Namun tatejang masalah agama, lemah dia, menyingkir dia, hilang dia. Tapi kalau diajak tentang masalah keduniaan, waduh, dia paling depan, paling garda depan. Ini tandanya dia dimarahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, bapak-bapak dimanapun berada, kepintaran itu karena kita tidak mengikuti cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang tua, anak-anaknya pintar-pintar semua. Saya tanya kepada beliau, Pak, makanan apa sebenarnya yang Bapak kasih kepada anak-anak Bapak? Kok pintar-pintar sekali anak-anak Bapak? Jawabannya sederhana, apa? Kalau tidak sampai 2 tahun umurnya, saya tidak berhentikan dia nyusu sama ibunya. Masya Allah, benar sekali. Padahal dalam hukum agama kita, dalam agama Islam, ya, batas anak itu nyusu kepada ibunya 2 tahun kata baginda Rasul. Ini yang jarang. Sekarang baru 1 bulan sudah diganti dengan apa? Susu sapi. Besar-besar ibunya ditinjal, ibunya ditempelek, ibunya dimarahi, ibunya ditendang. Kenapa? Karena bukan meminum air susu ibu, tapi susu sapi. Sehingga anak itu setengah berperangi manusia, setengah berperangi sapi. Karena kita salah dalam melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh agama. Maka saran saya sekarang, ayo Pak, kembali dengan cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, jangan sampai anak itu makan barang subhat. Kasih tahu istrinya, mulai dari bapak membibitkan dalam perut istri bapak, dalam rahim istri bapak, seorang anak itu, ya, jaga makanannya, jaga minumannya istri bapak. Setelah dia lahir, jangan berhentikan dia nyusu sampai 2 tahun. Jangan berhentikan dia nyusu sampai 2 tahun. Kemudian yang terakhir, kata sebagian ulama adalah dekatkan dia sama orang alim. Insya Allah dia akan pintar. Selalu kasih orang alim pegang kepalanya. Insya Allah ada berkahnya. Yang berikan dia pintar bukan orang alim, tapi Allah. Karena Allah itu dekat dengan orang alim, maka kalau kita kasih minta doanya, ya insya Allah anak itu akan diberikan kemudahan dalam segala ilmu. Itu saja jawaban saya bapak-bapak, mudah-mudahan bermanfaat. Ke depan mudah-mudahan kita lebih baik lagi menjaga anak-anak kita, sehingga dia terus dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ila sabilil manhaj wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi